Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hidup vokasi, selamat berjumpa kembali dengan proyek membuat aplikasi ujian dengan variasi soal yang banyak sekali. Kali ini kita sudah ke tahap yang terakhir, yaitu uji kom, di mana bank soalnya terdiri dari kumpulan dari 4 jenis soal, yaitu ada multiple choice, multiple response, matching dropdown, dan essay. Itu dikumpulkan jadi satu, ada 20 soal, di mana setiap satu soalnya poinnya 5 dan KKM-nya 8. Oke, dan kalau lulus nanti dapat sertifikat skill paspor, dan kalau tidak lulus dia mengulang dari awal. Bagaimana cara membuatnya? Terus disimak, jangan di skip ya. Baik, kita lanjut ke uji kom. Awal kita kopikan saja ini. Selamat mengikuti uji kom. Start, ini ganti uji kom. Oke, sudah. Kemudian kita buat bank soal, insert, slide, question bank, create uji kom. Oke, kemudian kita ke kredit, kemudian kita ke mana aja lah ya, nanti kita copy pastekan dari soal sebelumnya. Oke, sebelum masuk ini bank soal uji kom, kita hapus dulu semua ini ya. Ini fokus ke uji kom. Bagaimana cara cepatnya mengerjakan soal sekaligus. Ini kan kita kalau mulai dari awal kan lama ya, kita kopikan saja. Kalau multiple choice kita kan tadi di UH1 ya, UH1 kita kopikan saja ini, copy, kemudian masukkan ke uji kom. Oke, nah ini kita hapus saja supaya lebih enak, kita nggak nyusun dari awal ya. Tinggal di sini ganti soal uji kom nomor 1. Ini ganti soal uji kom nomor 1. Karena di sini soal jumlahnya itu ada 20, berarti masing-masing tipe itu ada 5. Dan ingat, sebelum kita gandakan poinnya, perhatikan poinnya kan kalau 20 berarti ini poinnya 5 ya, 5. Oke, kalau jawaban benar, nah ini ada nilainya, kita hapus saja juga saja. Ini aja ya, jawaban salah, jawaban benar, kemudian soal. Kita kopikan, kemudian paste
sampai 5 kali. Kita ganti nomor 2 ini supaya kelihatan. Kom 2 ini kunci kom 3 soal nomor 3. Karena uji kom tuh kalau di sekolah menengah atas, UAS lah ya, UAS 4 uji kom 4. Oke, satu lagi jadi lebih mudah gitu ya, walaupun variasinya banyak, jumlah soalnya banyak, kita tidak usah merubah banyak lagi. Nah, tapi sekali lagi dalam konteksnya nanti materi tinggal dirubah soal itu ya. Oke, kita sudah ke MDD udah ya, tinggal MR. MR itu UH2. Kita cek UH2, kita nggak usah buat dari awal. Nah, kita copy saja, copy, kemudian masuk ke uji kom. Tinggal kita selaraskan. Ingat, ganti poinnya itu 5. Kalau ini kan 20 ya, 5 poinnya 5, kemudian ini diganti uji kom 6 supaya beda. MR settingnya soal uji kom 5. Di soal nomor 6 supaya tahu jawabannya pakai MR. Itu jawabannya banyak. Jawaban sudah, ini juga tidak masalah, tinggal di copy sebanyak 5 kali. Tunggu soal nomor 7 A. Jadi kayak pengulangan gitu ya. A. Dua lagi ya. Lagi. Kalau bisa identitasnya jangan kecil biar lebih temen penggunanya kemudian terakhir MR 10, ini 10. Kemudian
soal tipe 3 yaitu NDD atau matching drop down, jadi lebih ke mengulangi ya. Itu ada di UH3 ini kopikan saja, masukkan ke sini, ganti jadi uji kom 11 ini uji kom 11. Oke, tidak masalah, kita anggap aja isinya sama. Copy sampai 5 kali. Oh, sebentar, poinnya ya. Poinnya sudah dirubah belum? Poinnya adalah bukan 20. Jadi cukup sekali lagi merubah poin dan identitas soal. Ya, karena kita hanya membuat template saja. Ya, belum ke isinya. Adapun nanti isi tergantung teman-teman sebagai guru matkul apa. Ya, tinggal disesuaikan materinya matkul apa. 12. Jadi sekali lagi, sengaja soal ini dibuat banyak variasi supaya tidak ada kesan kalau aplikasi ini sekali diinstal kemudian kita hafalkan jawabannya. Padahal nanti soalnya kan bisa diacak, ininya bukan soalnya tapi pilihan jawabannya diacak. Jadi mereka asli yang menggunakan ini adalah yang mereka punya kompetensi. Oke, kita sudah ke tipe ini. Oke, 15. Kemudian untuk soal esai ada di UH4. Jadi ini berlanjut ya. Soal UH4 nanti kita edit sedikit. Copy uji kom. Ini soal ke-16 sampai 16 sampai 20. Yang dirubah poin, kemudian identitasnya. Soal uraian uji kom nomor 16. Oke, kita rubah biar lebih ini ya. Sedikit jawabannya yang simpel aja. Tapi soalnya yang panjang. Oke. Soalnya yang panjang. Oke, kemudian poin yang kita rubah jadi 5. Nah, umpamanya sekarang ganti Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, pakar. Nah, kita jawabannya banyak WHO.
ini ya, poin sudah, kemudian identitas juga sudah. Ini nama slide-nya Fujicom 16. Oke, kita copy ke paste sampai 5 kali. Jadi sangat simpel ya. Kalau sudah kita ikuti tutorial sebelumnya, maka teman-teman itu merasa diajak oleh saya membuat sebuah proyek aplikasi ujian dengan variasi soal yang banyak, kemudian dengan menggunakan bank soal. Jadi sekali lagi, yang ketinggalan dan baru melihat video ini, silahkan cermati video sebelumnya supaya tidak ketinggalan. Dan patokannya adalah sekali lagi, patokannya adalah flowchart-nya, flowchart dan rencana komponennya. Kalau flowchart-nya dipahami, maka teman-teman apapun improvisasi tampilannya, setidaknya untuk alur pembuatannya itu sama. Tinggal nanti teman-teman tinggal edit, setting tampilan, background atau yang lain. Jadi polanya itu sama. Ini sudah jadi ya. Baik. Nah, ini untuk ngecek poinnya, ini 5 semua sudah ya. 5 ada 20 soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke menampilkan database. Insert, slide, bank neutral, kemudian cari yang Fujicom. Ininya jangan di bolak-balik ya, jangan di checklist supaya soalnya tidak random. Kemudian kita result, kredit, sama seperti yang pertama. Nah, ini kita checklist yang Fujicom. Ininya 80, oke. Kemudian kita rubah ininya capaian, bentar, hasil capaian Fujicom, nilai ini kita hapus yang presentasinya, ini nggak usah, prosesnya juga nggak usah, kita ganti ini dengan hasil. Nah, karena ini tahap akhir di suksesnya, tidak seperti tadi lanjut kemana gitu ya. Selamat Anda lulus tahap akhir dari aplikasi ini. Oke, ininya dihilangkan, review tulisnya. Oke, filer juga. Ini tidak ada remedialnya ya. Mohon maaf, Anda belum lulus. Ini juga sama, hilangkan. Nah, ini nanti kembalinya kemana? Lihat di sini, kalau belum lulus dia ke awal lagi. Berarti supaya aplikasi ini terus digunakan, jangan nyerah. Jadi anak bisa ulangi ujian. Jadi anak lebih endurance-nya bagus. Nah, kalau lulus di sini ya, kalau lulus maka bisa cetak
skill paspor, cetak skill paspor atau sertifikat. Oke. Jadi karena dia tahap akhir. Ini saya belum pakai ini ya, belum pakai triggernya, cuman ini saja biar untuk coba draw ke kita coba ya. Soalnya ada berapa tadi? Ada 20. Oke. Jadi sekali lagi sengaja Ujikom ini paduan dari banyak jenis soal yang sudah dilalui level-level berikutnya. Jadi ketika ini digabung jadi satu dalam satu bank soal, caranya seperti tadi, tidak ada bedanya, hanya kita rubah labelnya, kita rubah poinnya, dan juga jumlah soal ya, karena jumlah soalnya, karena Ujikom ini ujian tahap akhir berarti lebih banyak, otomatis pengalinya juga poinnya lebih sedikit, itu ya. Jadi sekali lagi sengaja aplikasi ini dibuat banyak variasinya, kemudian leveling ini biar menuntut user untuk semakin motivasi bagaimana dia ingin lulus dari apa yang disajikan di aplikasi ini. Bayangkan jika itu soal dibuat satu semester, kemudian bisa diakses oleh siswa dengan offline, itu lebih memudahkan dan jadi solusi bagi teman-teman yang belajar di dalam tanda kutip jaringannya yang susah atau paket datanya dari siswa-siswa kita kesulitan, sehingga cukup di-download aplikasi, diinstal, kemudian dia coba di rumah secara mandiri, jika selesai baru disetor. Yang disetorkan apa? Cukup rekap skill itu ya. Kita coba, sengaja ini soalnya saya nggak robah supaya memudahkan review. Jawab, nah, soal lanjut ke kemudian lanjut. Nah, soal nomor 3 lanjut. 4 masih soal ini. Harusnya yang ke-6 itu soal MR. MR itu soal yang jawabannya banyak. Oke. Maaf sekali lagi soalnya kita mudahkan. Ini untuk memudahkan review saja ya. Silahkan teman-teman nanti disesuaikan dengan materi. Ini salah nih ya. Nah, jawaban salah. Jadi kita lebih praktis lagi. Kita buat soal tipenya di UH sebelumnya. Kemudian, nah ini nomor 11 itu sudah matching drop-down. Matching drop-down juga selain prosedur bisa juga digunakan untuk mencocokkan istilah-istilah ya. Istilah penting, kemudian yang lainnya boleh ya, di istilah-istilah penting itu sudah. Kemudian semoga teman-teman bisa mencobanya. Jika kurang paham, tulis di kolom komentar. Tolong sering ulangi videonya dan bagikan jika videonya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum, sampai bisa.